yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya, semoga sehat selalu. Mari kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita semuanya dapat ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Monggo, persilakan Mbak Niki ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mempresentasikan hasil pembelajaran atau hasil pembahasan saya dengan Mbak Fani Adinda Putri tentang makna lafadz dan juga perubahan makna. Dalam ilmu tafsir, pemahaman terhadap lafadz menjadi kunci utama untuk menangkap makna ayat Al-Quran secara tepat. Perubahan kecil pada struktur bahasa Arab seperti i'rab atau penghilangan atau penambahan kata dapat menimbulkan perbedaan makna yang signifikan. Oleh karena itu, kajian tentang makna lafadz dan perubahan makna merupakan bagian penting dalam qawaid tafsir. Pengertian lafadz. Lafadz secara bahasa Allah berarti melempar atau mengeluarkan, sedangkan secara istilah lafadz artinya suara yang keluar dari lisan manusia yang mengandung huruf hijaiyah. Arti mengandung huruf hijaiyah berarti dalam ucapan tersebut harus mengandung huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Cara selanjutnya dari lafadz adalah suara yang harus keluar melalui tempat keluarnya huruf yang meliputi tenggorokan, lisan, dan bibir. Hubungan lafadz dan makna. Dalam Al-Quran, lafadz tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan yang pertama yaitu konteks ayat atau syiak al-kalam, yang kedua susunan kalimat atau tarkib, yang ketiga yaitu kaidah nahwu dan shorof. Perbedaan dalam memahami lafadz dapat menyebabkan perbedaan penafsiran di antara para musafir. Nah, yang selanjutnya pengertian tentang i'rab. I'rab adalah perubahan harokat pada akhir kata dalam bahasa Arab yang disebabkan oleh perbedaan kedudukan kata tersebut dalam kalimat. I'rab merupakan salah satu ciri khas bahasa Arab yang sangat berpengaruh terhadap makna. Nah, pembagian i'rab di sini ada 4, yaitu i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab jar, sama i'rab jazm. I'rab rofa adalah perubahan harokat di akhir kata yang menunjukkan bahwa suatu kata berada dalam keadaan marfu, yang biasanya menandakan subjek atau predikat. I'rab rofa memiliki tanda yang paling umum yaitu dhammah, namun ada beberapa tanda yang lain yakni waw, alif, nun, yang mana pertandanya mempunyai tempat berbeda-beda. Contohnya ja'a zaidun, Zaid datang, zaidun sebagai fa'il beri'rab rofa. Yang kedua yaitu i'rab nasab. I'rab nasab adalah perubahan harokat di akhir kata yang menunjukkan bahwa kata berada dalam keadaan mansub, yang biasanya menandakan objek atau kata keterangan. I'rab nasab umumnya memiliki tanda fathah, namun ada beberapa tanda yang lain yaitu alif, kasroh, ya, dan terbuangnya nun, yang mana pertandanya juga sama mempunyai tempat yang berbeda-beda. Yang ketiga, i'rab jar. I'rab jar adalah perubahan harokat di akhir kata yang menunjukkan bahwa suatu kata berada dalam keadaan majrur, yang biasanya menandakan kata yang didahului huruf jar atau kata yang disandarkan. I'rab jar hanya terjadi pada isim dan tidak terjadi pada fi'il. I'rab jar umumnya memiliki tanda kasroh, namun ada beberapa tanda lainnya yaitu ya dan juga fathah, yang mana pertandanya mempunyai tempat yang berbeda-beda. I'rab jazm adalah perubahan akhir kata kerja mudhari yang disebabkan oleh adanya amil jazm. Yang masuk umumnya i'rab jazm mempunyai tanda
yaitu sukun. Namun ada beberapa lainnya yaitu membuang huruf ilat. Huruf ilat itu alif ya, membuang nun. Yang mana pertandanya mempunyai tempat yang berbeda. Contohnya lam yalid. Kata yalid beri'rab jazm dan dengan tanda sukun karena didahului amil jazm yaitu lam. Fungsi i'rab dalam menentukan makna ayat yang pertama yaitu menentukan subjek fa'il dan objek maf'ul. Yang kedua menjelaskan hubungan antar kata dalam satu kalimat. Yang ketiga menghindari kesalahpahaman makna. Dan juga yang terakhir mengetahui penekanan makna dalam struktur kalimat. Untuk selanjutnya dilanjut oleh teman saya yaitu Mbak Fani Adinda Putri. Ya, baik. Saya akan lanjutkan. Sebelumnya maaf, di sini di tempat saya masih baru azan. Baik, selanjutnya yakni mengenai hazaf yang artinya adalah penghilangan. Kata al-hazaf secara bahasa mempunyai makna yang artinya menjatuhkan atau menghilangkan. Atau bermakna menggugurkan. Sedangkan secara istilah memiliki pengertian adanya bunyi suara yang diucapkan tanpa ada bentuk tulisan. Menurut Al-Baqilani, hazf adalah meninggalkan untuk tidak menyebutkan sesuatu dalam perkataan atau ungkapan mengenai penanggalan suatu kalimat. Nah, di sini saya akan membahas yakni hazf dan ziyadah. Mungkin di sini hazaf terlebih dahulu. Nah, hazaf di sini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yakni next Mbak, hazaf isyarah, yaitu hazaf isyarah yaitu hazaf yang sesuai dengan sebagian qiraat mutawatir. Contoh seperti dalam surah Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah ayat 51 yang berbunyi wa idh wa'idna Musa 40 lailah. Ayat ini dibaca dengan membuang alif. Ya, ingatkan lagi bahwanya hazaf isyarah yaitu hazaf yang hazafnya yakni membuang alif yang terletak setelah huruf waw, yakni pada kata wa'adnanya. Nah, dibuangnya huruf alif sebagai isyarat kepada qiraat hazf. Nah, lalu yang kedua yakni ada hazaf ikhtisyar, yakni hazaf yang tidak terbatas pada sebuah kata. Ikhtisyar ya, kata tanpa padanya seperti yang ada pada struktur pada jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Nah, tujuannya untuk meringkas atau mempersingkat kata. Contoh ini terdapat Quran surah Al-Ahzab ya. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minati wal mu'minat. Nah, ini adalah contoh ayat pada Quran surah Al-Ahzab mengenai hazaf ikhtisyar, yaitu yang dimana pada struktur katanya yakni jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Lalu yang ketiga jenis hazaf yakni ada hazaf ikhtisyar, yakni hazaf yang terbatas pada sebuah kata atau beberapa kata tertentu tanpa melibatkan kata yang lain. Nah, hazaf yang ini yakni hazaf ikhtisyar ini khusus pada alif sesudah ain yang hanya ada di surah Al-Anfal ayat 42. Nih, dari kata al-mi'ad, walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. Nah, kata al-mi'adnya di sini perlu digarisbawahi, kata al-mi'adnya di sini dalam ayat tersebut tuh dibuang alifnya setelah ain. Dan secara umum ada 5 huruf yang dibuang dalam rasam Utsmani yang terdapat dalam Al-Quran, yakni yang perlu kita pahami ada huruf alif, ya, waw, dan lam serta nun, ada 5. Nah, kaidah juga beberapa dapat
kaidah ya tentang hazaf, yakni yang pertama membuang huruf alif yang tadi sudah disebutkan. Kita kutip kembali, yakni membuang huruf alif pada yang pertama, yakni ada hazaf pada jamak mudzakkar salim, ada hak tanbih. Lalu yang kedua juga membuang huruf ya. Lalu juga ketiga, yakni ada membuang huruf ya waw. Lalu keempat juga ada membuang huruf lam. Dan yang kelima juga ada membuang huruf nun, yakni hazaf harfun nun. Lalu setelah hazaf kita membahas mengenai ziyadah, yakni lawan katanya. Kalau hazaf tadi ini mengurangi atau membuang, sedangkan ziyadah yakni penambahan atau menambah huruf. Nah, ziyadah dari segi bahasa, yakni az-ziyadah secara bahasa adalah tambahan, yaitu kebalikan dari pengurangan yang tadi, yakni hazaf. Nah, ziyadah dalamnya adalah berlipat atau kelipatan sesuai kelayakannya. Next. Nah, ziyadah di sini memiliki beberapa kaidah yang dibagi menjadi 3. Yang pertama itu yakni penambahan huruf alif, yakni ziyadah harful alif. Lalu yang kedua ada penambahan huruf ya. Lalu yang ketiga yakni penambahan huruf waw. Yang pertama yakni maksudnya apa? Penambahan huruf alif, yakni ziyadah harfun alif. Alif yakni penambahan alif dalam kata untuk membedakan dengan lafaz, karena mushaf pada waktu itu tidak ada titik maupun harokatnya. Yang kita ketahui dulunya tidak ada titik, tidak ada harokat, dan huruf hamzah dan mempertemukan antara huruf alif dan ya. Sama halnya dalam Quran surah An-Naml dicontohkan di tentang penambahan huruf alif ziyadah harfun alif dalam Quran surah An-Naml ayat 21. Lalu penambahan alif setelah huruf waw pada jamak mudzakkar dan fi'il madi dan fi'il mudhari yang sebelumnya sudah dibahas oleh pemateri mengenai kalam. Dalam Quran surah Al-Baqarah juga terdapat penambahan alif setelah waw, yakni yukhadi'una Allah hawalladina amanu. Amanu di sini yakni penambahan alif setelah huruf waw pada jamak mudzakkar dan fi'il madi dan fi'il mudhari. Ya, di sini yukhadi'una Allah hawalladina amanunya. Lalu selanjutnya ada contoh penambahan alif setelah huruf shin seperti lafaz lisya'in dalam Quran surah Al-Kahf. Lalu selanjutnya yang kedua, yang pertama tadi kan pada kaidah huruf rasam penambahan huruf alif lam. Lalu yang kedua ada penambahan huruf ya. Yang perlu kita tekanin ya ini alif, ya dan waw pada ziyadah, yaitu pada penambahan. Lalu yang ketiga yang terakhir yakni penambahan huruf waw atau ziyadah harful waw, yakni penambahan huruf wawnya, yaitu penambahan waw setelah huruf hamzah. Seperti contohnya dalam Quran surah As-Sad ayat 29 ini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak layadabbaru ayatihi liyatadakkara ulul albab. Nah, next Mbak. Nah, kesimpulan di sini mengenai materi pada malam hari ini, yakni makna lafaz memiliki peran yang sangat penting dan tentunya juga melanjutkan dari pemateri sebelumnya mengenai kalam. Makna lafaz di sini juga memiliki peran yang sangat penting dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, di sini juga perlu kita ketahui bahwasannya lafaz bukan sekedar bunyi yang keluar dari lisan saja dan mengandung huruf hijaiyah, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan konteks ayat maupun susunan kalimat tarkib serta kaidah nahwu sorof. Pastinya ini tidak luput dari kaidah nahwu dan sorof. Nah,
Kesimpulannya juga yakni perubahan makna dalam Al-Quran dapat terjadi melalui beberapa aspek kebahasaan. Yang pertama yakni tidak luput dari i'rab, yaitu yang dimana i'rab sudah dijelaskan oleh Kak Niki tadi, yakni i'rab perubahan harokat di akhir kata yang menunjukkan kedudukan kata dalam kalimat, yakni rofa, nasab, jar, dan jazm. Nah, i'rab juga berfungsi menentukan subjek, objek, serta hubungan antar kata sehingga sangat mempengaruhi pemahaman makna ayat. Lalu kesimpulan yang kedua yakni ada hazf, yang dimana itu tadi penghilangan. Apa yang penghilang yakni huruf, yaitu tidak disebutkan huruf atau kata tertentu baik sebagai isyarat qiraat maupun untuk tujuan keringkasan dan keindahan bahasa. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yakni kesimpulan dari materi pada malam hari ini, yakni mengenai ziyadah, yaitu lawan katanya dari hazaf, penghilangan berarti penambahan. Nah, pengurangan, penambahan, yaitu adanya tambahan huruf dalam penulisan seperti alif, waw, dan ya. Ya, saya ulangi lagi, seperti alif, waw, dan ya, yang memiliki fungsi tertentu dalam kaidah rasm maupun balaghah. Dengan demikian, pemahaman terhadap lafaz, i'rab, hazf, dan ziyadah menjadi bagian penting dalam qawaid tafsir. Nah, ketelitian dalam memahami struktur bahasa Arab akan membantu menghindari kesalahan penafsiran serta memperlihatkan keindahan dan ketetapan bahasa Al-Quran. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi kami mengenai makna lafaz dan perubahan makna. Kami persilahkan. Oke, lanjut dulu aja ya. Baik Pak, silakan materi selanjutnya. Baik, ini untuk materi yang kedua. Mohon yang share, tolong. Apa Ustaz? Sini banyak motor. Lagi di perjalanan pulang kerja. Oke. Ayo dibantu Mas Iqbal. Siapa yang bisa nge-share itu dibantu. Mas Rizli. Siapa yang bisa bantu itu untuk nge-share? Ya, silakan, monggo sudah. Mas Nur Hilal. Ya Ustaz. Presentasi kedua itu yang ini membahas tentang makalah kami, yaitu hakikat, mazhab, dan makna ganda. Definisi hakikat. Hakikat dalam bahasa Arab biasa disebut al-haqiqah, dari kata hak yang berasal dari kata kerja haqqa, yahiqu, yang berarti nyata, tetap, asli, atau kenyataan. Sedangkan secara istilah, menurut Imam Al-Aqdari, hakikat adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan arti yang seharusnya. Sedangkan menurut Al-Jurzani, hakikat adalah kata yang maknanya sesuai dengan keinginan pengucap kata itu tanpa bersandar kepada kata yang lain. Adapun menurut Ibnu Faris, hakikat adalah kalimat yang dibuat sesuai dengan makna aslinya, bukan dengan maknanya. Macam-macam hakikat.
Hakikat secara syariat yaitu suatu lafaz yang digunakan pada makna sebenarnya dari tinjauan syariat. Seperti kata sholat berarti gerakan atau ucapan diawali dengan takbir dan diakhiri. Hakikat secara adat yaitu kata yang digunakan pada makna yang sebenarnya dari tinjauan urfiah atau tradisi. Seperti kata al-waladu yang secara bahasa artinya anak kecil maupun perempuan. Tetapi makna al-waladu secara urfiah adalah anak laki-laki, anak kecil laki-laki. Bentuk ini terbagi dua macam, yaitu huruf yang umum seperti pengharaman al-khamar pada hakikat adalah sesuatu yang diminum. Yang kedua, huruf yang khusus seperti kata al-jin yang berarti sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata, seperti kata al-janin, sesuatu yang tersembunyi atau rahim atau janin. Majnun orang yang tertutup akalnya, orang gila. Akan tetapi kata al-jin jika diartikan khusus dengan nama sebutan suatu makhluk yaitu sebangsa jin. Hukum dan signifikasi kansi hakikat. Dalam hakikat ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, harus mengikuti ditetapkan oleh pakar atau suatu komunitas di bidangnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kau wasjudu. Perintah dalam firman ini memerintahkan kita untuk rukuk dan sujud seperti yang diperintahkan oleh syariat atau nabi, seperti yang telah tertuang hadis sallu kama ra'aitumuni sholli. Yang kedua, tidak boleh memindah makna asli dari suatu lafaz. Mengganti arti pada kata ayah menjadi kakek. Karena kakek adalah makna majaz dari ayah menurut orang Arab. Yang ketiga, harus mendahulukan arti hakikat daripada arti majaz karena arti hakikat adalah layarnya bisa di zoom nggak? Harus mendahulukan arti hakikat daripada arti majaz karena arti hakikat adalah arti yang tidak membutuhkan sesuatu petunjuk untuk memahami hakikat. Hakikat adalah pokok dan majaz adalah cabang. Setelah itu hakikat memiliki signifikasi sebagai berikut. Yang pertama, dengan mempelajari hakikat dapat memahami suatu makna kata yang terdapat di dalam Al-Quran dengan baik. Yang kedua, kemudian dapat membedakan antara kata yang harus diartikan bagaimana bentuk asalnya dan mana pula kata yang harus dimaknai setelah mengalami transformasi. Yang ketiga, dapat memahami bahwa kata asal mengalami transformasi dengan kata lain memiliki kaitan yang erat dan memiliki maksud tertentu. Menurut Abdul Al-Qadir Al-Juzani, majaz adalah kebalikan untuk majaz adalah kebalikan hakikat, yaitu perpindahan makna dasar ke maknanya karena ada alasan tertentu. Kata majaz dalam bahasa Arab disebut dengan al-majaz yang berasal dari kata kerja bahasa Arab jaza, yajuzu, jauza, jawaz. Dan majaz yang berasal berarti jalan, alur atau cara. Adapun secara terminologi, menurut Ibnu Jinni, majaz adalah peralihan makna dasar ke makna lainnya karena alasan tertentu dan pelebaran makna dari makna dasarnya. Ibnu Qudamah memberikan definisi sebagai lafaz yang digunakan bukan untuk apa yang ditentukan dalam bentuk yang dibenarkan, sedangkan menurut Al-Sarkisi, majaz ialah setiap lafaz yang dipinjam untuk digunakan untuk maksud di luar apa yang ditentukan.
Macam-macam majaz. Yang pertama, majaz fi al-mufrad. Majaz fi al-mufrad adalah majaz yang menggunakan lafaz bukan pada permulaan asal peletakannya. Disebut macam ini disebut juga majaz al-lughawi, dan ini terbagi dalam beberapa macam. 1. Al-hafdu atau an-naqsu. Al-hafdu yaitu majaz yang majaz yang menitik beratkan pada adanya lafaz yang tersembunyi. Contohnya dalam surat Yusuf, was'alil qaryatal lati kunna fiha. Yang kedua, al-jiyazah, itu majaz yang menitipkan pada adanya lafaz atau huruf tambahan. Contoh dalam surat Asy-Syu'ara, laisa kamitslihi syai'un. Yang ketiga, menyampaikan ungkapan dalam bentuk lafaz kul, namun yang dimaksud adalah sebagian saja atau juz. Contoh dalam Al-Baqarah ayat 19, yaj'aluna asbi'ahum fi adanihim. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Menyampaikan ungkapan dalam bentuk lafaz yang merupakan bagian dari suatu nama benda atau juz, namun yang dimaksudkan adalah keseluruhannya, kul, bukan sebagainya. Contohnya dalam surat Rahman ayat 27, ya baqi wajhu rabbik, ya baqa wajhu rabbik. Menyampaikan ungkapan dalam bentuk lafaz khusus, namun yang dimaksudkan adalah makna umum. Contoh dalam al-munafiqun al-adu fahdarhum. Yang keenam, menyampaikan ungkapan dalam bentuk lafaz umum, namun yang dimaksudkan adalah khusus, makna khusus. Contoh dalam surat Asy-Syu'ara, wa yastaghfiruna liman fil ardh. Yang ketujuh, menyampaikan dalam lafaz bentuk lafaz al-malzum, atau yang diharuskan, namun yang dimaksud adalah al-lazim, yang mengharuskan. Contohnya, summum bukmun fi dhulumat. Menyampaikan ungkapan dalam bentuk lafaz al-lazim yang mengharuskan, namun yang dimaksudkan adalah al-malzum, yang diharuskan. Contohnya Al-Maidah, hal yastati'u rabbika ayyanzalu alaina ma'idatan minas sama. Yang kesembilan, menyampaikan ungkapan dalam bentuk lafaz al-musabbab, akibat, yang dimaksudkan adalah al-sabab, atau yang sebab. Contoh dalam surat Al-Mu'min, wa yunazzilakum minas sama rizqa. Yang ke-10, menyampaikan ungkapan dalam bentuk lafaz as-sabab, sebab, namun yang dimaksudkan adalah al-musabbab, akibat. Contohnya Al-Baqarah ayat 194, tabu alaihi bima ma'tada alaikum. Menamakan sesuatu. Yang ke-11, menamakan sesuatu dengan nama yang biasa disebut setelah ia mengalami proses tertentu. Contohnya dalam surat Yusuf ayat 36, inni aksiru khomro. Menyampaikan yang ke-12, menyampaikan ungkapan dalam bentuk lafaz al-hal atau keadaan, namun maksudnya adalah al-mahal, tempat, yang keadaannya seperti yang diungkapkan tersebut. Contohnya Al-Imran, wa fi rahmatillahi fiha khalid. Yang ke-13, menyampaikan ungkapan al-mahal, tempat, namun dalam bentuk lafaz al-hal, keadaan. Contohnya surat Al-Alaq, fal yad'u najah. Yang ke-14, menamakan sesuatu dengan nama alatnya. Contoh dalam surat Ibrahim, wa ma arsalnaka min rasulin illa bilisanin qaumihi. Dan ke-15, menamakan sesuatu dengan nama kebalikannya, atau mengungkapkan suatu lafaz yang bisa digunakan untuk sesuatu kebalikannya. Contohnya surat Al-Insyiqaq, fabasyirhum bi'adzabin alim. Yang ke-16, menambahkan atau menghubungkan fi'il, kata
pada sesuatu yang tidak biasanya dihubungkan dengannya. Contoh dalam kata al-kafi, yuridun ay yang qadda al-qamah. Ayat 16, yang ke-16 menyampaikan ungkapan tentang sesuatu dengan fiil atau kata kerja. Namun maksudnya adalah dari segi kedekatan makna fiil tersebut terhadapnya atau dari segi kemuliaannya atau keinginannya. Contoh dalam surat Al-Maidah, "Idza kuntum ila sholati faghsilu." Yang ke-17 menempatkan dua lafaz secara terbalik. Contohnya Ar-Ra'd ayat 38, "Likulli ajalin kitab." Yang ke-18 menetapkan suatu sigo atau bentuk suatu lafaz pada kedudukan sigo lain. Contohnya Al-Baqarah, "Wala yuhituna bihi la yuhituna bi syai'in min ilmi." Yang ke-19 menamakan sesuatu dengan nama yang biasa disebutkan sebelumnya. Contoh dalam surat Toha, "May ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam." Next. Majaz fi at-tarkib. Majaz fi at-tarkib adalah majaz yang menyandarkan suatu perbuatan atau kesaingan sesuatu yang tidak memiliki originalitas dikarenakan adanya hubungan keterkaitan antara keduanya. Majaz ini disebut juga majaz al-aql atau majaz al-isnad. Majaz ini terbagi ke dalam 4 macam, yaitu seperti berikut. Yang satu, yang kedua sisi dalam hakikat makna asli. Contoh dalam surat Al-Jalala, "Wa akhrajati ardu athqalaha." Artinya, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat di kandungnya. Penggunaan lafaz akhraja telah mengeluarkan dapat dan bumi ini di dalam ayat ini adalah secara hakikat. Yang kedua, pernyataan yang kedua adalah sisanya adalah majaz. Contohnya dalam surat Al-Baqarah, "Daratuhum," artinya bakarilah beruntung perniagaan mereka. Penggunaan lafaz beruntung, tijarah dan tijaroh, perniagaan di dalam ayat ini adalah secara majaz. Penyandaran yang ketiga, penyandaran yang sisi pertamanya hakikat dan sisi lainnya majaz. Contoh dalam surat Ar-Rum, "Am anzalna alaihim sultana." Artinya, apa yang pernah kami menurunkan kepada mereka keterangan. Penggunaan lafaz anzala telah menurunkan di dalam ayat ini adalah secara hakikat, dengan menggunakan lafaz sultana atau kekuasaan adalah secara sultana kekuasaan adalah secara majaz sehingga ia dimaknai burhanan, dalil atau keterangan. Yang ketiga, penyandaran yang lainnya hakikat pertamanya. Contohnya dalam surat Al-Ma'arij, yang artinya sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak yang mengelupas kulit kepala, yang memang orang-orang yang membelakang dan yang paling dari agama. Next. Signifikan majaz. Adanya keberadaan majaz dalam Al-Quran yang punya beberapa faedah, diantaranya al-ittisal fi al-makna, memperluas makna sebuah lafaz. Keberadaan majaz dalam Al-Quran menunjukkan bahwa bahasa Arab ini mempunyai makna yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada suatu makna saja. Oleh karena itu, ketika makna itu dapat dipahami secara hakiki, maka bisa dipahami secara majasi. Yang demikian itu banyak terdapat sebagaimana yang telah kita katakan atas. Kedua, al-ijaz, yaitu mempersingkat suatu kalimat atau ungkapan. Yang ketiga, at-taukid, adanya majaz yang dapat menguatkan makna dari sebuah kalimat yang dalam Al-Quran. Ini menampilkan sesuatu makna dalam suatu gambaran yang dapat dalam dan dekat kepada akal pikiran. Yang keempat, at-tasbih, adanya majaz ini adalah memperdalam makna yang
mutasyabih. Next. Yang kali. Kontroversi ulama terkait hakikat dan majaz. Ulama juga sepakat adanya keberadaan majaz dalam Al-Quran, akan beberapa ulama mengingkarinya. Seperti dari Ibnu Aqas dan kalangan Syafi'iyah dan Ibnu Quwai al-Mandad dari Malikiyah. Mereka yang mengingkari beberapa pendapat bahwa majaz sangat dekat dengan dusta, bahkan saudaranya. Padahal Al-Quran suci dan dari dusta. Yang kedua, mereka berpendapat tidak akan menggunakan majaz kecuali dalam keadaan terdesak. Sedangkan itu tidak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pendapat di atas penulis lebih condong bahwa majaz terdapat dalam Al-Quran dan tidak sepakat dengan pendapat kedua. Allah. Karena kalau majaz ditiadakan dalam Al-Quran, maka separuh keindahan Al-Quran akan hilang. Para ahli balaghah sepakat bahwa majaz lebih mengena daripada hakikat. Kemudian kalau diwajibkan memindahkan majaz dalam Al-Quran, maka wajib juga memindahkan al-had atau kid atau kisos. Lanjut. Sebanyak. Definisi lafaz mustarok atau makna ganda. Mustarok adalah bentuk isim maf'ul dari fi'il istaraka yastariku istirok. Artinya adalah bersama-sama, kolektif. Ini adalah pekerjaan kolektif. Ibnu Faris mengatakan asyarka adalah sesuatu yang menyatu dengan lainnya dan tidak terpisahkan. Ibnu Faris dalam fikih lugah mengatakan penamaan terhadap dua hal yang berbeda dengan dua kata yang beda pula, dan ini adalah kebanyakan yang digunakan dalam bahasa Arab. Seperti kata rojul, seorang laki-laki, dan faros, seekor kuda. Ada juga banyak hal berbeda diungkapkan dengan kata seperti kata ainun berarti mata, al-ma'i ainun berarti sumber air. Ainun alma berarti uang, as-sahabul ain berarti mandung. Demikian juga satu makna diungkapkan dengan kata yang berbeda seperti asamu wamahanda biwayas. Tiga kata yang berbeda yang memiliki satu makna, yaitu pendang. Asyuti mengatakan para ahli usul telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan lafaz mustarok adalah satu lafaz yang menunjukkan dua makna berbeda lebih. Next. Sebab adanya lafaz mustarok. Beberapa suku dalam menetapkan lafaz untuk menunjukkan beberapa arti. Suku bangsa Arab terdiri dari dua golongan, yaitu golongan nan dan kotan. Masing-masing golongan ini terdiri dari suku yang bermacam-macam dan dusun yang berpencar-pencar berbeda tempat dan lingkungan dengan perbedaan dialeknya. Kadang-kadang suatu suku membuat nama untuk suatu pengertian, kemudian suku lain menggunakan nama tersebut untuk suatu pengertian lainnya yang tidak disebut pertama. Kadang-kadang mereka juga pengertian itu tidak ada sakut pautnya. Tak kala bahasa Arab, orang bukan keduanya pengertian ini diambil begitu saja tanpa memperhatikan hubungan dengan suku yang menerapkan semula. Lafaz dipakai sesuai dengan makna terapan. Namun terkadang sering perkembangan zaman dan kehidupan manusia, lafaz tersebut digunakan sebagai ungkapan metafora atau kiasan. Dari sini lafaz akan memiliki dua makna atau lebih. Pertama, makna yang sebenarnya, yang kedua makna metafora atau kiasan. Contoh adalah membakar emas. Bergang dan juga menyatakan seorang tersesat dari agama yang benar. Satu lafaz yang memang memiliki makna ganda dan keduanya adalah makna yang sesungguhnya. Hanya kemudian generasi selanjutnya mengira bahwa lafaz tersebut memiliki satu makna saja, sementara makna yang lain adalah metafora.
lafaz tersebut secara bahasa memiliki makna tertentu, namun syariat merubah makna lafaz sehingga memiliki makna yang berbeda. Seperti lafaz as-shalah yang berarti ad-du'a, namun syariat merubah makna salat menjadi ibadah tertentu. Next. Dan lafaz mustarak. Mustarak lafzi adalah jenis kata yang mempunyai lafazan dan tulisan yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeda. Kata yang mempunyai makna tergantung dan konteks kalimat yang mengikutinya. Oleh karena itu kita masih belum bisa memutuskan apakah makna dari sebuah kata yang berhomonim tanpa melihatnya ke dalam sebuah bentuk kalimat utuh. Contoh untuk ini adalah kata qala. Lafaz ini memiliki dua arti yang berbeda, yang berkata dan tidur di siang hari. Contoh penggunaan lafaz qala Muhammadun inna samai safiyah. Muhammad berkata sesungguhnya langit itu cerah. Salatul duri, nama Muhammad qabla salatul duri. Muhammad tidur sebelum salat duhur. Termasuk dalam bentuk ini adalah kata ainun dan am. Mustarak maknawi atau polisemi adalah lafaz-lafaz yang memiliki makna atau arti lebih dari satu karena adanya banyak komponen konsep dan pemaknaan suatu kata seperti kata aija, ada, yaja yang berarti siksaan. Namun kata ini mengandung makna qatlasyam, pukulan, celaan, pembunuhan. Termasuk bentuk ini adalah kata nur, bisa bermakna cahaya atau cahaya bulan, cahaya lampu, cahaya matahari, dan kata ihsan. Apabila dalam nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah terdapat lafaz yang mustarak, maka menurut kaidah yang telah dirumuskan oleh ulama usul dalam sebagai berikut: apabila lafaz yang tersebut mengandung kebolehan terjadinya hanya terjadinya apabila lafaz tersebut mengandung kebolehan terjadinya mustarak antara arti bahasa dan istilah syara, maka yang ditetapkanlah arti istilah syara kecuali ada indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah arti dari istilah bahasa. Jika tidak ada korina yang dapat menguatkan salah satu arti lafaz tersebut, untuk golongan Hanafiyah harus dimauqufkan sampai adanya dalil yang dapat menguatkan salah satu artinya. Untuk golongan Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkan menggunakan salah satu arti. Ketiga, apabila lafaz tersebut mengandung kebolehan terjadi arti, maka yang dikatakan adalah salah satu arti saja dengan korina yang menguatkan dan menunjukkan salah satu arti tersebut, baik berupa korina lafziyah maupun korina haliyah. Yang dimaksud korina lafziyah adalah suatu kata yang menyertai nas, sedangkan korina haliyah adalah keadaan, kondisi tertentu di masyarakat Arab pada saat turun nas tersebut. Next. Contoh-contoh mustarak dalam Al-Quran. Contoh satu lafaz yang memiliki beragam arti berbentuk kata amma terdapat di dalam Al-Quran pada ayat-ayat yang berbeda dengan makna yang berbeda berdasarkan korina yang menyertainya, seperti dalam surat Hud, fa in akhrajna anhumul adaba ila ummatin ma'dudatin liyaqulanna ma yusbihu. Contohnya, contoh yang memiliki dua arti yang berlawanan. Kata as di dalam surat At-Takwir ayat 17 dan
Walaili idza as'as, artinya demi malam apabila telah larut, akhirnya malam dan dekati pagi. Kata as'as memiliki makna yang berlawanan, itu pengakhiran dan permulaan. Dan pada ayat ini diartikan dengan pengakhiran, diartikan demikian karena ayat setelahnya menunjukkan makna tersebut. Contoh salah satu lafaz yang memiliki dua makna yang berbeda dan tidak berlawanan, kata jahar pada surat Al-Ankabut ayat 69. Alladzina jahadu fi nari nudinahum subulana. Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kata di dalam ayat ini memiliki dua makna, yaitu bersungguh-sungguh di dalam menerapkan hukum Allah, dan makna yang lain berperang melawan orang-orang kafir. Afwan Ustaz, ini di samping jalan jadi banyak suara kendaraan. Oke, sambung ya. Ustaz, ampun. Oke, terima kasih. Dua kelompok ini panjang lebar ya. Jadi saya tidak perlu mengulang lagi gimana ngulangnya, wong panjang begitu. Oke. Tapi saya mengingatkan tadi ya, termasuk yang Mas terakhir Nurul Huda ya. Ini kan tadi sempat di contoh akhir itu kan karena teks bahasa Arabnya Qur'annya tidak ada harokatnya, sehingga bacanya agak sulit nggih. Jadi besok teman-teman yang lainnya kalau memang setelah di print atau di itu kok repot sampai lihat Qur'annya ya, kayak tadi kan misalnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana itu kan. Nah, jadi karena yang dibaca ini Quran, jadi jangan sampai salah nih. Oke, tadi sudah bahas i'rab, rofa, tanda-tandanya, ya, dan lain sebagainya. Silakan jika ada pertanyaan, silakan monggo. Saya nak ulangi lagi nanti, kalau saya ulangi banyak lagi nanti itu. Ada tadi apa? Tanda i'rab, rofa misalnya, ya. Kalau di Imriti itu lirrafi min hadhamatun wawu alif kadza kanu nusabitun lamun aktif misalnya, ya. Tapi enggak saya ulang lah biar tidak ini, silakan tanya aja. Atau kalau di Jurumiyah itu ada, kalau orang ngaji Jurumiyah itu biasanya gini, ada bab namanya ma'rifatu alamatil i'rab, mengenal tanda-tanda i'rab misalnya liraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wahya al-aslu wal wawu wal alifu wan nunu wahya naibatun anid dhamma. I'rab rafa itu mempunyai empat tanda, yaitu dhamma merupakan tanda yang asli, wawu alif kemudian nun itu adalah merupakan pengganti dhamma. Nanti juga gitu, tempat atau tiap tanda itu mesti ada nanti, misalnya fa amma dhammatu fatakunu alamatan liraf'i fi arba'ati mawadi'a. Nah, jadi dhamma itu menjadi tanda i'rab rafa bertempat pada 4 tempat. Di mana saja? Misalnya di sini ada fil ismil mufradi munsorifan kana au ghairu munsorifin. Nah, gitu. Nahwu qala Allahu wa id qala Ibrahimu wa id qala Musa. Nah, itu ya. Jadi dhamma menjadi tanda i'rab rafa bertempat pada 4 tempat. Di mana saja itu? Yang pertama di isim mufrad, baik yang munsorif maupun ghairu munsorif. Contohnya apa? Wa id qala Musa, wa id qala Ibrahimu, qala Allahu. Nah, ada yang bertempat di jamak taksir, baik munsorif maupun ghairu munsorif. Contoh wa masakinu tardaunaha, qala ashabu Musa. Yang ketiga bertempat di jamak muannas salim atau yang disamakan dengannya. Contoh misalnya wa ulatul ahmali idza ja'akal mu'minatu. Nah, itu kan yang terakhir itu ada di bertempat di fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu sesuatu. Contoh wallahi yad'u ila daris salam.
narfa'u darajatin man nasya. Jadi ini kalau ngaji ini memang panjang ya. Jadi kalau nggak perlu saya ulangi lagi, monggo yang mau tanya silakan aja kepada dua pemateri tadi, kelompok tadi. Silakan, monggo. Monggo, dua kelompok tadi untuk mengajak diskusi teman-temannya. Atau udah ngantuk ya? Saking panjangnya tadi ceritanya. Ini kalau saya ulang lagi malah panjang ya. Terima kasih nyampe nanti. Monggo tanya aja, silakan tanya. Loh, kok diam semua? Mas Iqbal, gimana Mas Iqbal? Mas Iqbal, ini habis ini libur ya? Ini terakhir ya ini ya? Besok libur ya? Belum saya tanyakan kembali Ustaz ke Pak Periksa. Belum tahu kabarnya Ustaz. Tapi saya tadi malam kan di kampus. Tadi malam itu untuk yang offline, yang reguler ya, itu tadi malam terakhir. Artinya habis itu libur katanya. Berarti ini mungkin ini terakhir ya ini ya. Sabtu ini terakhir, terus libur mungkin ya. Coba dicek nanti. Saya konfirmasikan lagi Ustaz. Ya, meskipun libur ya, habis ini materi yang tadi sudah sampaikan tolong dimasukkan di Google Drive biar tadi yang mungkin agak ngantuk atau kepanjangan biar baca lagi ya. Nah itu kalau saya ulangi lagi kan malah panjang malah ya. Jadi ini nanti tetap diingatkan di grup Mas Iqbal untuk yang tampil besok bulan apa itu setelah hari raya ya mungkin ya. Enggak apa-apa diingatkan sekarang biar nggarap sekarang untuk disampaikan di besok setelah liburan enggak apa-apa. Gitu. Ayo monggo sebelum ditutup mungkin tanya kepada dua pemateri tadi ya kelompok tadi ya. Biar ini udah ngantuk ini karena sudah mau libur nih. Oh ya, silakan. Tanya ke siapa ini? Yang pemateri pertama Ustaz. Oke, siap. Tinggalkan ya, yang pertama ya. Pertama tadi kan bertanya masalah tentang hazab. Mungkin bisa dijelaskan lagi, tadi saya kurang paham yang kedua Ustaz, hazab ikhtisar tadi. Nah itu bisa diulangi lagi. Yang di mana penjelasannya gitu nah. Yang hadapnya yang gimana? Pemahamannya. Makasih. Ya, pemateri pertama, hadaf ikhtisar. Ya, baik. Terima kasih sudah bertanya. Baik, saya akan menjawab. Izin. Mengenai hazab. Apa tadi? Ikhtisar ya. Ikhtisar. Itu Mbak, siapa namanya? Itu mungkin bahasanya. Halo Mbak. Iya Pak. Ya Ustaz. Mungkin bahasanya di ini mungkin ya. Itu hadfu ya. Hadfu mestinya ya. Biar nggak bingung teman-teman. Itu kan bahasanya kan hadfu. Membuang ya. Iya Pak. Ya, kalau dibaca hadf itu mungkin orang-orang bingung gitu kan. Nggak apa-apa, itu memang bahasa begitu. Tapi karena itu aslinya bahasa Arab, dibaca agak Arab nggak apa-apa. Hadfu bisa. Hadful ikhtisar misalnya, ini kan. Kalau sampai membaca hadf, yang lainnya mungkin bingung ya. Oke, silakan monggo. Baik, menjelaskan tentang hadfu ikhtisar yakni hadfu yang terbatas pada sebuah kata
atau beberapa kata tertentu tanpa melibatkan kata lainnya. Nah, di sini tentang hadfu ini khusus pada alif sesudah ain yang hanya ada di surah Al-Anfal. Contohnya pada ayat surah Al-Anfal ayat 42. Sedangkan di tempat lainnya ditetapkan alif contoh walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. Nah, kata di sini yakni kata al-mi'ad. Kata al-mi'ad fil mi'ad ayat terakhir di sini yakni kata al-mi'ad. Dalam ayat tersebut yakni dibuang alif setelah ainnya. Nah, di sini dan juga secara umum ada juga beberapa huruf yang dibuang dalam rasam Utsmani. Ini tuh penjelasan yang selanjutnya. Tetapi dengan hazfu ikhtisar tadi, yakni yang perlu ditekankan bahwasannya pada sebuah kata atau beberapa kata tertentu tanpa melibatkan kata lainnya, yang dimana terkhusus pada alif sesudah ain yang dicontohkan pada Quran Surah Al-Anfal ayat 42 fil mi'ad, di kata al-mi'ad tersebut. Maaf Mbak, yang pertanyaannya sebenarnya yang kedua Mbak. Pakai kho. Oh, tadi saya tanya yang ikhtisar atau yang apa tadi? Yang kedua. Ikhtisar. Itu maksudnya gimana gitu nah? Untuk meringkas atau mempersingkat kata jelaskan. Ya, saya ringkas. Hadfu ikhtisar ini yaitu hadaf yang tidak terbatas pada sebuah kata. Seperti yang ada pada struktur kata jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Nah, di sini juga memiliki tujuan yang dimana tujuannya yakni yang sebelumnya tadi sudah disampaikan bahwanya hadfu yaitu penghilang, ya, dengan tujuan untuk meringkas atau mempersingkat sebuah kata. Nah, di sini juga sudah dicontohkan terdapat Quran surah Al-Ahzab ayat 35 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim innal muslimina wal muslimati wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat. Saya ulangi lagi, Quran surah Al-Ahzab innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Nah, saya ulangi lagi, seperti yang ada pada struktur kata jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Tujuannya yaitu meringkas atau mempersingkat kata. Itu tadi. Bagaimana? Yang hadapnya yang di mana, Mbak? Kan kata tadi kan membuang. Nah, yang membuangnya itu yang di mana itu kalimatnya? Maksudnya itu. Cuman menggunakan jamak mudzakkar dan muannasnya aja gitu. Yang dihadapnya yang di mana? Baik, sebentar ya, saya perhatikan dulu.
Gimana Mbak? Bingung ya mbaknya ya? Bantu jawab Itu- mungkin Mas. Monggo, siapa yang menjawab? Monggo silakan bantu. Itu kan contohnya mestinya kayak al-alamina itu kan bisa kan? Terkait dengan hadaf ikhtisar, kayaknya memang yang dibuang untuk ringkas ada hadis mana salimnya itu. Ada biasanya perlunya memang mestinya kalau dalam kaidah nahunya ada alif muslimah begitu. Tapi di situ dihilangkan untuk ikhtisar. Kayaknya seperti itu. Terima kasih. Bisa diulang Mas, tadi terputus. Ikhtisar itu terkait dengan penulisan di Rasul Usmani itu. Hadaf membuang untuk kemudian dalam tujuan meringkas. Biasanya memang ini terjadi di jamak muannas salim. Biasanya penulisan dalam keadaan nahwu itu muannas salim itu kan ada alif taknya di belakang. Contoh mukminatun, muslimatun begitu, kemudian alifnya dibuang, kemudian ditanam harokat yang berdiri itu modelnya. Itu sudah di situ ada alif yang dibuang dengan tujuan ikhtisar itu. Enggak dikenal dengan hadaf ikhtisar. Kayaknya seperti itu. Dan ini yang mana ya, nyaut pada Rasul Usmani ya. Jadi biar teman-teman paham ya. Jadi kajian tadi itu biasanya nyangkutnya ke Rasul Usmani gitu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut monggo. Kira-kira ada pengaruhnya lah Ustaz, mengenai penulisan tadi Ustaz. Kan ada yang pakai alif dan ta, nah ada yang pakai garis saja gitu. Mungkin. Iya, makanya kan di situ ada 3 kategori kan. Sehingga semuanya itu sangat penting ya, karena makanya tadi artikan Mbak ya, ada khatful awadi, ada ikhtisar apa itu ya? Kan 3 itu kan. Nah, jadi semuanya itu penting karena apa? Ini terkait dengan Rasul Usmani ya. Nah, saya pikir itu bisa dibaca di di definisi yang sudah ada itu, keterangan itu. Nah, nanti tinggal kita lihat contoh-contohnya biar tidak bingung ya. Tadi misalnya kayak ikhtisar itu misalnya kayak ala alamina itu kan gitu kan. Nah, itu. Halo, tadi mana Mbak yang pemateri tadi? Iya, Ustaz. Ya, Gimana? Ada tambahan? Iya. Tadi baru ya mengulang Ustaz, dalam nggak belajar ini ya. Tidak apa-apa, belajar, kita sama-sama belajar, tidak apa ya. Iya. Iya Ustaz, saya baru. Kami tambahi ya, ini khatfu ini mestinya ada tambahannya terkait dengan Rasul Usmani ya. Iya Ustaz. Terus, monggo. Ya, saya sedikit menambahkan. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menambahkan dan rekan semester 6 yang sudah menambahkan tadi. Terima kasih sudah membantu menjawab. Saya ingin melengkapi dari yang tadi saya mengingat-ingat dan akhirnya teringat pada tentang kalimat surah Al-Ahzab tadi. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, maksudnya di sini ya ini pada kata musliminanya tersebut, yakni alif setelah huruf mim. Ini yang dibuang yakni alif setelah huruf mim yang seharusnya tertulis dalam imla ataupun standar ya menjadi terdapat alifnya. Nah, tetapi di ayat di sini yang saya cantumkan terdapat surah Al-Ahzab ini tidak dicantumkan seperti
diganti menjadi harokat berdiri fathah. Seperti itu mungkin. Itu saja sedikit tambahan dari penjelasan dari saya tadi, Pak. Gimana? Sudah? Ya, Pak, sudah. Oke, yang lainnya monggo. Mungkin ada Pak yang bertanya di kolom komentar. Mungkin untuk kelompok 2, silahkan. Materi kedua maksudnya, silahkan. Oh iya, monggo. Yang Mas Nurul tadi ya, apakah ada persamaannya hakikat dan majaz? Juga makna ganda dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia jika ada, tolong berikan contohnya. Oke. Atau yang lainnya bisa bantulah. Mati siapa ya? Mana Mas Iqbal dan Mas Zulizi? Mana? Ayo. Tadi Pak Nuril ya? Mana Mas Nuril? Halo, mana Mas Nuril? Enggak ada. Dengan pematerinya yang Mbak Hani sedang izin, Ustaz. Mas Nurulnya sepertinya sudah keluar Oh. dari ruangan. Kalau Mbak Haninya izin ada acara. Oke. Ayo silakan, ada yang bisa menjawab? Monggo. Tadi menurut saya sudah jelas ya pemateri tadi ya. Apa itu hakikat, apa itu majaz ya. Jadi saya pikir ini apa tinggal dibaca tadi yang disampaikan oleh pemateri tadi, dibaca ulang ya, sehingga biar tidak bingung, dibaca dulu apa itu definisi hakikat, apa itu majaz ya. Karena tadi kan jelas kalau hakikat itu ya hakikat yang sesungguhnya ya, gitu. Ini Mas Nuril keluar ya? Wah, ini yang pemateri keluar ini. Oke lah ya, enggak apa-apa ya. Mas Iqbal, mana Mas Iqbal? Hadir, Ustaz. Kalau gitu kita tutup dulu enggak apa-apa. Untuk yang materi akan datang di info aja ya, biar siap-siap mereka ya. Oke, Ustaz. Kayaknya sudah libur kayaknya ini terakhir ini kayaknya. Apa? Karena yang di offline itu apa? Kemarin terakhir. Oke, Ustaz. Nanti saya tanyakan kembali, Ustaz. Terus tadi untuk materi biar di-share lagi ya, biar teman-teman bisa baca lagi apa itu hakikat, apa itu majaz, biar nggak bingung nanti. Ya. Oke, Ustaz. Saya pikir secara bahasa sudah jelas lah apa itu hakikat, ya apa itu majaz sudah jelas lah. Biar tidak mbaknya tidak nanti kita ulang lagi terlalu panjang ya. Jadi tinggal dibaca lagi sudah cukup, materi sudah bagus kok. Tinggal nanti mungkin butuh pembacaan yang pelan-pelan sehingga bisa dipahami. Termasuk ayat-ayatnya itu tadi membacanya juga salah itu kan, sehingga nanti teman-teman akan datang yang akan apa namanya membuat tulisan, sekiranya memang tidak ngerti bacaannya, tolong dilihat di Qurannya ya, biar tidak salah. Udah saya pikir itu dulu Mas Ibala, sampai jumpa di pertemuan yang setelah liburan ya. Semoga kita semuanya diberi Allah panjang umur, sehat walafiat ya, tetap bisa belajar ya. Oke, sampai gitu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.